tokoh Fakih Muqaddam dengan kesejarahannya yang ditulis Ba'alwi sekarang itu fiktif kesejarahannya, tetapi orangnya mungkin saja ada. Jadi kalau ada orang tua kita mengatakan bahwa waktu itu Hadramaut itu dalam keadaan perang, jadi tidak ada kesempatan orang menulis nasab-nasab, itu tidak benar. Tetapi kenapa Ibnu Inabah tidak mencatatnya? Karena memang Ibnu Inabah tahu bahwa Ali As-Sakran bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usaha-usaha mereka untuk menyambungkan nasabnya dengan Rasulullah itu berpindah-pindah, sehingga membuat kecurigaan seorang peneliti itu semakin kuat. Kemudian nama-nama yang selanjutnya juga dari klan-klan mereka itu ketika diverifikasi namanya kadang ada, seperti Fakih Muqaddam, Sohib Mirbat. Itu saya telah memiliki kesimpulan bahwa tokoh Fakih Muqaddam dengan kesejarahannya yang ditulis Ba'alwi sekarang itu fiktif kesejarahannya, tetapi orangnya mungkin saja ada. Tapi kesejarahannya dia sebagai seorang wali kutub, dia sebagai seorang mujtahid mutlak. Ini Fakih Muqaddam pun mujtahid mutlak katanya. Itu tidak terverifikasi pada abad, pada tahun di mana dia waktu itu hidup. Padahal di sekitar Fakih Muqaddam pada saat itu telah ditulis kitab-kitab yang begitu banyak di Yaman maupun di sekitar Yaman. Jadi kalau ada orang tua kita mengatakan bahwa waktu itu Hadramaut itu dalam keadaan perang, jadi tidak ada kesempatan orang menulis nasab-nasab, itu tidak benar. Di dalam abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 itu banyak kitab-kitab yang ditulis dari Yaman, dari Hadramaut dan sekitarnya. Seperti kitab Tarikh Al-Musallan, kemudian Tabaqat Fuqaha Il-Yaman karena Ibnu Samroh itu di abad ke-5, Al-Iqlil karya Al-Hamadani, kemudian kitab Tarikh Aden dan sebagainya. Itu banyak ditulis, termasuk kitab As-Suluk fi Tabaqat Al-Ulama wal Muluk di abad ke-8. Kemudian raja-raja di Yaman juga membuat kitab di abad ke-8, abad ke-7. Itu jadi tidak benar kalau ada orang mengatakan bahwa kenapa Ubaid ini tidak dicatat karena tidak ada kitab yang ditulis pada masa itu. Tidak benar. Yang benar adalah karena memang pengakuan itu baru di abad 9, maka kemudian Suhra wal Istifadah mereka sebagai turun Nabi hanya dimulai dari abad 9, kemudian dengan Lumintu dibangun sampai sekarang ini. Sehingga sekarang menjadi Suhra wal Istifadah, dan orang yang mengatakan bahwa mereka bukan turun Nabi akhirnya dibilang sebagai orang yang aneh. Padahal orang yang mengakui Ba'alwi sebagai turun Nabi itu orang yang aneh. Di mana orang yang hidup di abad ke-4 yaitu Ahmad bin Isa, tetapi kemudian mereka beristidlal, berdalil dengan kitab-kitab Ibnu Hajar yang ada di abad 10, dengan kitabnya An-Nabhani yang di abad setelahnya. Seharusnya ketika kita ingin mencari ketokohan, apa betul seseorang ini mempunyai anak seorang yang lainnya, adalah di masa di mana dia itu hidup. Karena disitulah saksi-saksi yang menjadi sebuah berita itu dapat dibenarkan atau ditolak. Jadi keberadaan Ubaid sebagai putra Ahmad ini ditolak secara tidak langsung oleh abad-abad sebelumnya itu. Abad 4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 pun kitab nasab belum mencatat. Umdatul Talib itu Ibnu Inabah itu kitab nasab yang ditulis abad ke-9. Di abad 9 tokoh Ba'alwi itu udah besar jadi kiai itu. Ali As-Sakran ini kiai dia. Seharusnya kalau dia betul keturunan Nabi, seorang tokoh sekelas Ali As-Sakran akan dicatat dong oleh pencatat nasab sebagai turunan Nabi pada waktu itu. Tetapi kenapa Ibnu Inabah tidak mencatatnya? Karena memang Ibnu Inabah tahu bahwa Ali As-Sakran bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.